Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Agustin dari kelas PJKRC 2019 dengan NIM 1931041065. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran penjas. Dimulai dari pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi dikemukakan dari beberapa ahli. Yang pertama, Edwin dan Brown mengemukakan evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau harga diri sesuatu. Yang kedua, Johnson dan Nelson menyatakan bahwa evaluasi lebih penting daripada pengukuran. Evaluasi berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses pengukuran. Yang ketiga, Matwes menyatakan evaluasi mencakup pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat, menurut Verducci, evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Yang selanjutnya, evaluasi menurut Kirkendall adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Yang selanjutnya, Ratna Sayekti menyatakan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa jauh tujuan instruksional telah dicapai siswa. Kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Proses pemberian nilai harus dilakukan secara objektif dan diusahakan unsur-unsur subjektif tidak masuk sebagai pertimbangan dalam penilaian. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa evaluasi meliputi kedua langkah di depan, yaitu mengukur dan menilai. Selanjutnya, tujuan dan prinsip tes. Di dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus mempunyai tujuan, termasuk semua kegiatan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Pengukuran dan evaluasi memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Dimulai dari tujuan dan pengukuran evaluasi. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, penentuan status siswa, pengelompokan siswa, seleksi, diagnostik dan bimbingan, motivasi, mempertahankan standar, melengkapi pengalaman pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tujuannya. Yang pertama yaitu penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat berikutnya. Pengelompokan siswa. Yang kedua, pengelompokan siswa. Pengelompokan dapat didasarkan pada beberapa macam alasan, dan pengelompokan tersebut dapat didasarkan pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh atau tinggi dan berat badan, keterampilan, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Pengelompokan ini dapat berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran dengan cara melakukan pengelolaan kelompok yang homogen. Tujuan selanjutnya yaitu seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, bisa dilakukan untuk menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Tujuan selanjutnya yaitu diagnostik atau bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik
untuk mengetahui kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, maka perbaikan remedial dapat dilakukan. Dari hasil diagnosis ini, kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa. Selanjutnya, motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi untuk berprestasi yang lebih baik. Dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa yang memperoleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, mempertahankan standar. Pengukuran dan standar dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi juga dapat untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pengajaran yang telah dicapai. Tujuan selanjutnya melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dosen dapat belajar tentang dirinya dan tentang kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Prinsip-prinsip terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Yang kedua, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Yang ketiga, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Prinsip kontinuitas, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Terakhir, hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Prinsip yang pertama yaitu program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. Prinsip yang kedua yaitu pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Prinsip yang ketiga yaitu evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Evaluasi dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar, dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi akan membantu memberikan data yang tepat sebenarnya tentang kemampuan siswa, yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa. Selanjutnya, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yang ada harus tercakup secara keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru dalam melakukan evaluasi. Prinsip selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurangmampuan guru sebagai pengelola. Yang terakhir,
Prinsip yang terakhir, yaitu hasil dari pengukuran dan evaluasi, harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes atau tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran, tes, dan evaluasi. Pengertian pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Yang kedua, pengertian tes. Tes adalah instrumen atau alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang dimiliki oleh siswa atau mahasiswa. Dan yang terakhir, pengertian evaluasi, yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Ya, itulah tadi penjelasan tentang evaluasi pembelajaran PENJAS yang saya paparkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.